di treatment dengan laser peeling, ya ada fase bagusnya. Ya, let's say sebulan bagus, tapi setelah itu memburuk. Bener nggak? Padahal Anda udah disiplin nih, pakai sunblock, nggak main matahari, ya nggak direct sun gitu. Bener nggak? Di plasma itu sekitar 2,5 juta. Ini dari Andes. Dokter Tompi ini 10.000% yes. Setelah saya stop laser muka, saya pulih dan lebih bagus. Ya. Tapi jangan lupa fokusnya di perbaikan skin barrier. Ya. Coba saya mau ngelihat. Collagen Gate ada di online, di Shopee, Tokopedia ada. Silakan dicari. Di plasma itu treatment di Beautiful, betul. Harga sekitar 2,5 juta. Ya. Ya, Anda bisa beli Collagen Gate itu bisa di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop juga ada, ya. Atau langsung ke Gate aja, ikutin, follow aja gate.id itu, ya. Bisa beli di situ kok. Bisa langsung ke Gate-nya. Benar, Dok. Tuh, muka kusam juga itu tanda skin barrier Anda udah rusak, ya. Skincare nggak bisa ngilangin milia, ya. Kalau udah milia ya harus kalau saya counter aja. Cute Collagen aman buat ginjal, so far yes, ya aman. Aku peeling malah gosong itu karena peelingnya kebanyakan, kedalaman ya. Terlalu keras. Sembuh tapi PHP. Nah itu tadi yang saya bilang ya. Ini dari Pico, CO2, microneedle gitu. Tidak, habis laser peeling muka ngelupas. Jadi ada bekas luka. Nah tuh bener banget dok, terima kasih. Ini semua cerita, semua yang saya omongin tuh. Semua pasien cerita sama tuh. Ya. Ada gak sih yang sembuh? Saya pengen tahu deh, ada gak sih? Ada gak yang ngerasa saya sembuh dok? Kita pengen belajar juga nih kalau emang ada. Ya. Saya udah pakai produk saya 1 tahun, good, terusin aja, ya. Mudah-mudahan sehat terus kulitnya. Collagen Gate buat cancer survival aman, no problem. Flek pakai rejuran tadi kan saya udah bilang, ya, saya tidak menganut itu. Tetap hancur dok. Sekarang ikut dokter flek malah berkurang. Flek hitam itu termasuk skin barrier rusak betul. Perawatan skincare tapi komedo di hidung hitam-hitam gak hilang tuh bisa ekstraksi manual lah, ya. Skincare-nya di Shopee ada ya. Kantong mata ya operasi lah, nggak ada cara lain. Sembuh sebentar dok, habis itu tambah parah tuh. Ya ini cerita yang beredar bukan, dan yang ngalamin bukan satu orang, semua pasien ngalamin sama. Ya. Peeling, laser, Vico, IPL semakin memperburuk flek. Nah ini cerita pasien orang. Jadi jangan anggap pasien semuanya bodoh gitu. Ya. Mereka ngerjain apa yang dokternya suruh kasih gitu. Dibilang jangan kena matahari, dibilang jangan main itu, mereka kerjain. Pakai sunblock mereka kerjain, tapi kok makin buruk. Gitu. Jangan nyalain matahari, berarti kan nggak beres gitu. Ada yang nggak beres gitu. Untuk yang nanya melasma, Prodagit buat kulit kering, Anda baca deh di postingan saya tuh. Ya. Saya udah posting tuh tentang penanganan flek melasma. Dan treatment apa yang harus dipakai itu udah saya posting. Silakan dibaca deh, ya. Capek juga ngulang terus-menerus. Kalau buat pori di Beautiful tuh ada treatment namanya T-Rejuve. Ya, Anda bisa pakai itu. Ya, oke. Ya, malah makin terlihat tuh. Ini bukan. Aduh, ya, bukan. So sekali lagi ya, saya menyarankan mendingan energinya dihabiskan buat menemukan protokol terbaik penanganan flek melasma satu. Yang kedua, energinya mendingan dipakai buat mempromot SOP yang kalian anut ya. Kalau memang itu bagus gitu ya. Daripada buat ngurusin protokol orang lain. Oke. Dokter Sabtu kemarin kita treatment terbaik banget. Mantap. Kalau operasi kantong mata kira-kira berapa? Itu sekitar 55 kalau di Beautiful. T-Rejuve harus dikerjakan semua dalam satu tindakan sehari. T-Rejuve satu ya
T-Rejuve dan jadi gini biasanya tuh pasien kita kerjakan T-Rejuve sama T-Plasma yang pertama ya. Nanti per 2 minggu yang diulang cuma T-Plasma doang. Nah, nanti per 4 bulan lagi baru ketemu T-Rejuve. Jadi T-Rejuve tuh per 4 atau 6 bulan sekali. Tergantung kondisi kulit gitu. Udah itu gak usah dipikirin. Anda datang aja nanti biar tim dokter saya yang mikirin gitu. Ya. Anda siapin waktu aja. Operasi payudara itu tergantung ya. Operasinya kalau membesarkan itu sekitar ya start from 95 ke atas lah gitu. Jerawat dan kusam. Udah saya posting tuh coba baca. Dan kadang-kadang kalau lagi jerawatnya lagi aktif, lagi proses inflamatorinya lagi kenceng, saran saya Anda nggak bisa ngandalin pakai obat nyontek gitu, ya. Sebaiknya datang ke klinik, cari yang Anda percaya, ya berobat yang benar gitu. Kadang-kadang perlu tambahan antibiotik, kadang-kadang perlu di kill, disuntik gitu ya, tergantung case-nya. Pada dasarnya gini, Ibu Vega, semua dokter juga niatnya baik gitu. Ya saya percaya semua dokter niatnya baik. Nggak ada yang niatnya tuh sudah baik. Cuma kadang-kadang ya masalah komunikasi lah ya. Cara komunikasi itu tidak terdeliver dengan baik gitu. Atau kita ngomongnya A, nyampainya B itu juga bisa kan gitu. Di Bali ada kliniknya. Jadi Beautiful itu sekarang udah ada di Makassar, Jogja, Bali, Bandung, Bogor, Bekasi, Pik, Surabaya, Alam Sutra, Moy Kelapa Gading, ya, uh, Pakubuwono, Bintaro, mana lagi? Udah ada 12 cabang tuh. Ya, oke. T-Rejuve ada di Space Bintaro. Semua SPKK saya bisa kerjain. Semua dokter estetik saya udah bisa ngerjain. Sama aja semuanya. Ya semuanya sama karena kualifikasinya sama. Silahkan aja. Semua SPK kalau di Pakubono sama di T-Space itu yang handle langsung dokter SPKK kita. Tapi kalau di cabang-cabang itu banyak dokter estetik, dokter GP estetik yang udah saya train langsung, ya. Nah mereka punya skill bagus udah buat ngerjain T-Rejuve, T-Plasma dan lain-lain dan protokol flek melasma. Jadi silahkan datang ke sana nggak perlu nunggu saya gitu. Oke. So sekali lagi saya paham betul ya bahwasanya flek melasma ini masalah yang kompleks, nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah ini yang penting nih, ya. Ngeberesin flek melasma memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Terutama pada kasus flek melasma yang masih ringan atau ringan sedang, itu masih sangat mungkin bisa dapat hasil bagus. Tapi kalau misalnya flek melasmanya yang udah berat, ya, nah minimal kita kurangin derajatnya. Saya jadi tertarik, saya jadi pengen nge-share, coba ya, saya cari ada beberapa foto yang menurut saya cukup bisa menggambarkan urusan flek melasma. Sebentar, saya cari dulu. Nih, ini beliau nih ya. Ini saya ingat banget cerita beliau. Saya ketemu beliau tuh kira-kira berapa tahun yang lalu ya. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu kali. Dan beliau rutin berobat flek melasma ke Beautiful sejak itu. Beliau cerita ke saya, beliau itu karena sering traveling sampai ke Paris segala macam, akhirnya sampai berobat flek melasma itu ke Paris. Nyari dokter terbaik katanya di sana yang bisa ngeberesin flek melasma. End up-nya apa? Lihat wajahnya. Ya. Fleknya jadi ini udah mendingan nih. Yang Anda lihat foto sebelah kiri itu setelah itu udah kita tadinya udah okronosis, sudah hitam parah mukanya. Ya, nanti kapan-kapan saya coba cari foto pertamanya. Jadi yang sekarang Anda lihat yang pakai baju kuning yang foto sebelah kiri, ya, itu setelah treatment di kita tuh kurang lebih hampir 2 tahun saya rasa rutin beliau treatment, ya. Tadinya parah banget, tadi sampai makeup aja nggak bisa nempel, kulitnya kering parah, sensitif, perih, nyelekit ya, udah okronosis. Nah, terus udah kemana-mana ke Singapura, udah keliling, kalau di nasional udah keliling lah, kalau ceritanya beliau.
udah ke Singapura, sampai ke Paris segala macam. Mahalan terbangnya daripada berobatnya. Nah akhirnya ketemu saya di Pakubono, saya ingat waktu itu cerita kita coba treatment dan efektif, ya. Terus sejak itu kulitnya udah mulai lembab, walaupun bekas-bekas hitamnya masih ada, karena memang parah banget ya. Dan itu ada beberapa bekas-bekas laser yang kedalaman gitu, yang putih-putih itu, ya. Nah beberapa bulan lalu, sebulan yang lalu saya kerjakan, saya tawarin, udah deh kita facelift deh. Karena kalau di facelift nanti kulitnya akan lebih kenceng, jadi bercaknya akan kelihatan lebih mendingan. Nah, itu yang saya kerjakan. Kita buka di sini facelift, buka, tarik kulitnya, terus di bawahnya kita kasih nano fat transfer. Nah, ini yang Anda lihat sekarang 1 bulan post op, ya. Nanti saya kalau ketemu pasiennya saya mau foto buat ngelihat kondisi kulitnya lebih jelas, ya. Tapi pada beberapa pasien yang kita kerjakan dengan metode ini, ya, flek melasmanya jadi halus banget, ya. Jadi ketolong banget, sangat ketolong. Coba saya cari lagi ya, karena ada beberapa pasien yang ini yang ada di handphone saya aja nih. Nah, kadang-kadang saya udah nggak save. Kalau di komputer mah banyak. Nah ini juga sama, ya. Ini juga sama. Beliau, itu dokter Dita yang pegang kebetulan, ya. Itu yang pasien yang tadi itu kebetulan dokter Dita yang handle ya. Nah jadi dokter Dita hafal tuh dahinya dulu bener hitam hitam parah ya, sekarang udah nggak ada. Ya itu sering ya. Saya tuh sering lihat pola ini nih. Orang punya bekas jerawat lama, bopeng nih kecil, ya. Terus di treatment laser yang katanya buat nipisin si bopeng gitu. Ini sering nih. Tapi end up-nya apa? Akhirnya yang terjadi, bopengnya nggak hilang, fleknya muncul. Kenapa? Karena skin barrier-nya menipis. Karena dihajar, skin barrier menipis, ya. Akhirnya apa? Kulitnya jadi lebih sensitif, timbul flek melasma. Sementara bopengnya nggak hilang. Ini sering, ya. Jadi, makanya tadi saya bilang penanganan bopeng, flek melasma ini berkaitan dan ini nggak gampang. Ya nggak ada yang bilang mudah, gitu. Ya pokoknya yang saya bisa share di sini adalah di Beautiful kita punya protokol penanganan flek melasma yang berbeda dari tempat lain. Dan so far hasilnya 100% efektif. Tingkat efektivitasnya kalau flek ringan itu bisa bersih dengan relapse yang minim sekali, ya. Kalau fleknya sedang, ya itu butuh waktu lebih lama sampai bersih. Kalau fleknya berat biasanya, kalau apalagi kalau udah ada scar yang udah parah ya, sampai hypertrophic scar atau benar-benar hitamnya udah yang pernah sampai hitam parah banget. Nah itu biasanya walaupun terkoreksi lebih baik tapi nggak sampai hilang banget. Tapi pasien biasanya udah cukup happy karena minimal dia udah bisa cover dengan bedah. Jadi dengan makeup, kalau dulu nggak, makeup boro-boro nempel, ya nggak mau nempel karena kulitnya kering banget. Gitu. Kiki Mirza, jadi sekarang pakai moist dan sunscreen aja ya. That's it. Ya kalau bisa, kalau Anda mau sebenarnya mampir ke Beautiful, cobain tip plasma deh. 2 minggu sekali. Ya. Ya maaf ya, di Palembang kita belum ada nih. Oke. Dokter komplit tambah awet muda aja, harus diapain? Saya cuma treatment itu doang. Nih yang saya kerjain ke muka saya nih. Lihat kulit ini saya nggak pakai filter nih. Kayak ini saya ada bekasnya baru habis treatment kemarin, masih memar dikit. Ya. Ini kulit saya lihat. Ya. Tone-nya relatif sama, dipegang lembab. Apa yang saya kerjain? Kalau treatment saya rutin tip plasma sebulan sekali. T-shield, kalau muka saya ngerasa kotor saya T-shield, itu kayak facial ringan lah ya. Terus saya T-rejuve 4 bulan sekali. Itu yang saya kerjain kalau treatment. Di luar itu saya minum kolagen, saya pakai skincare basic dari Giut, udah that's it. Lain-lain nggak ada. Sesimpel itu. Jadi nggak kemahalan juga buang-buang duit sampai belasan juta. Di Makassar ada ya. Di Makassar udah ada di Jalan Botu Lempangan, sana aja. Makassar, Bali, ya di Surabaya di ke arah Pakuwon Mall tuh, di Landmark di kiri jalan, ya.
Rinoplasti sekalian operasi sinus, sebenarnya bukan operasi sinus. Karena kita ngerjain yang ngebenerin struktur, biasanya kalau strukturnya udah bener, sinusnya terkoreksi dengan sendirinya. Ya itu sering kayak gitu. Oke, saya rasa udah jam 8 cukup ya. Capek juga nih kita ngobrol. Ya. Sampai ketemu ya. Yang mau konsul silakan datang. Sekali lagi buat Anda-Anda pejuang flek melasma jangan patah semangat. Ya mungkin caranya aja yang belum benar selama ini. Coba perbaiki, cari alternatif dengan cara yang berbeda. Jangan mau ngulangin dengan cara yang sama, ya. Jadi kalau Anda berobat flek melasma tanya, ini kulit saya mau diapain? Kalau tindakannya sama seperti yang center sebelumnya dan Anda ngerasa nggak efektif malah memperburuk, ya jangan diulang, ya. Sederhana, apapun itu. Ya, termasuk ya, yang ke saya gitu. Saya Anda udah ke Beautiful, coba terapi flek melasma di Beautiful udah setahun nggak efektif, terus pindah ke Beautiful yang lain diulang yang sama ya jangan mau, ya. Gitu juga dengan yang lain gitu. Jadi eh, harus kritis jadi pasien, ya harus kritis juga. Jadi eh, jangan mau terjebak dengan bahasa-bahasa marketing, gitu, ya. Oke, sekali lagi demikian, sampai jumpa.